kegiatan pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa berdasarkan agama masing-masing, berdoa mulai. Ya. Besar. Oke. Ya, terima kasih Mas Miko. Oke, Mas Danan, saya mohon izin untuk memulai bersama teman-teman. Halo, selamat sore semuanya. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Ya, ini ada yang nggak kelihatan ini mungkin Mas Kolil ya, Bapak, Mbak Yunita dan pakainya. Mbak Yunita pakai HP, nggak apa-apa Mbak. Suara saya bisa didengar semuanya ya. Semuanya bisa dengar suara saya. Jelas Bapak, jelas. Bisa. Baik. Nah, pada pertemuan kali ini adalah checking yang misalnya upacara itu gladi kotor, ya, gladi kotor. Gladi resiknya besok setelah hari Sabtu itu kita gladi resik ya. Sekarang gladi kotor. Nah, untuk gladi kotor memang kita tidak harus seperti pada saat upacara sesungguhnya ya. Kita melaksanakan checking terhadap kesiapan kita untuk mengikuti upacara atau mengikuti seminar ya, seminar akhir. Nah, apa yang harus kita cek? Yang pertama adalah tentang naskah ya. Naskah. Kemudian yang kedua adalah tentang PowerPoint. Nah, yang ketiga adalah yang lebih penting adalah kesiapan mental kita. Gitu, ya. Nah, yang pertama silakan siapa yang mau share, siapa yang mau menunjukkan, nanti kita bahas bersama-sama baik naskahnya maupun ininya PowerPoint-nya. Nah, silakan. Oke, saya kepengen tahu ada yang bisa nge-share saya bab 4 ya, terutama pada hasil capaian aktualisasi. Monggo, siapa yang mau share? Monggo, siapa? Siapa lagi dulu atau Bu Aisyah dulu aja? Kayaknya tadi sudah siap Bu Aisyah. Ya, monggo. Monggo. Meter ya Pak ya? Ya, Apakah bisa ya Pak? sudah, tapi ya gak ketok, kecilin. Iya Pak, saya besar Pak. Ya, buat satu lembar aja, biar moto tuwek iki gak nemen-nemen sorone. Apunten Bapak. Ya. Ini deskripsi ya, Mas ya? Ya, yang bab 4 ya Pak. Ya, bab 4. Deskripsi pelaksanaan aktualisasi, 1 konsultasi pada mentor, rancangan aktualisasi. Lanjut ke bawah. Oke. Bukti fisiknya, persetujuan dan masukan mentor tertera dalam lampiran. Nah, lampiran piro, kita kan enggak tahu. Mbak. Tunggu Pak, ditulis lampiran. Lampiran berapa? Karena lampirannya kan kita bagi-bagi. Ada kemarin tuh loh map map 1, map 2, map 3, map 4 sampai map sejumlah kegiatan. Nah, jadi nanti lampirannya itu dibagi-bagi kepada lampiran nomor 1 adalah lampiran untuk kegiatan nomor 1. Lampiran 2 adalah untuk
bukti-bukti dari kegiatan nomor 2. Lampiran 3 untuk bukti-bukti yang berkaitan dengan kegiatan nomor 3 dan seterusnya itu. Jadi di situ bukti fisik, persetujuan dan masukan mentor tertera dalam lampiran keberapa. Kalau konsultasi kepada mentor kan kegiatan nomor berapa? Nomor 1, Pak. Oke, Anda di nomor 1. Kalau konsultasi pada coach? Nomor 2, Bapak. Oh, baik. Nah, jadi lampiran 1 ya. Nah, gitu. Oke. Oke, nanti dikasih begitu semua ya. Kalau menunjuk ke lampiran, ojo dicul nih lampiran piro. Oke. Oke, lanjut. Yang kedua. Seharusnya itu anu Mbak, halo. Itu Oh, ada di bawah, itu ada di bawahnya gambar itu, keterangan sampean itu. Bukti-bukti fisik ya, bukti-bukti secara fisik dapat dilihat pada lampiran 1. Itu ada di bawahnya foto-foto ini. oh, ngeten. Jadi ini keterangannya ada di Itu bawahnya. di ya, Pak. bawah. Nah, ya. Itu berada di situ, di bawahnya itu, di bawahnya dia ya, betul ya. Gitu ya. Nah, itu kan seharusnya itu ada di samping, tapi mbak buat di bawah enggak apa-apa ya. Oke, Pak. Ya, Ngeten nggih, Pak. ya. Nomor 2-nya kasih jarak spasi 12 gitu ya. Oke. Oke. Nah, demikian seterusnya sampai sampai kegiatan yang terakhir. Demikian seterusnya caranya mendeskripsikan ya. Oke, Pak. Oke. Nah, itu semuanya bukti-bukti secara fisik itu di bawah semua, di bawahnya gambar-gambar itu ya. Oke. Nanti dilihat semuanya yang begitu ditaruh di bawah ya. Oke, Pak. Terus ditambahkan lampiran nomor berapa itu. Oh, Gampangnya nitenane gampang, itu kegiatan nomor piro. Nah, nanti lampirannya sesuai dengan nomor kegiatan. oke. Ya, lanjut supaya cepat. Nah. Oke, semuanya pakai gitu ya nanti ya. Oke, bukti-bukti secara fisik dapat dilihat pada lampiran berapa. Oke, hasil sekarang ya. Nah, ini yang jenengan kuali carane menerjemahkan ya. Jadi sebetulnya bukti yang ada di sini ini adalah dalam bentuk kata-kata ya. Bukti fisik dapat dilihat pada lampiran berapa. Bukti fisik dapat dilihat pada lampiran berapa. Nah, foto-foto ini adanya di deskripsi. Jadi ada output langsung jejernya itu ada fotonya seperti gini nih. Tapi nggak apa-apa. Sudah terlanjur dan ini pun boleh ya buktinya. Jadi kalau misalnya hasil pretest. Nah, hasil pretest itu ya orang gambarnya rapat ngono kuwi. Ya hasil pretestnya ya berapa pretestnya. Ya, Pak. Tuh. Nanti data ya, Pak, datanya. Ya, jadi foto-fotonya. Terus hasil post test itu ya hasilnya bukan fotonya. Foto melakukan pretest post test enggak, tapi hasilnya. Lanjut ya. Ya, Pak. Akuntabel dan seterusnya. Loh, ya, lanjut. Lanjut terus. Oke, berdasarkan ya dengan demikian dapat ditarik kesimpulan. Ya, lanjut. Kok cuma mancal-mancal ngono, Mbak? Coba di atas.
Nah, terus. Lah, kuwi mancal-mancal itu ke kolomnya itu jangan sampai mepet margin itu nanti hilang itu, Mbak. Oh, Itu, ini. nah, itu akan hilang itu nanti kena kertas itu kepotong itu. Di print juga hilang itu ya. Jadi kalau bisa itu nanti dibuat sedemikian rupa supaya sesuai dengan bawahnya ya. Bisa. Ya, dirapikan. Ya, lanjut. Lanjut, Pak. Oke. Ini apa ini? Hasil capaian kinerja, hasil capaian khusus. Oke. Indikatornya sebelum dan sesudah. Nah, ya, terus lanjut, Pak. Cuma 3 ya indikatornya. 3, Pak. Ini hasil Ya, pretest. perbandingan hasil pretest post-test. Oh ya, ini kan sudah dulu, Pak. Sampai kan sudah konsultasi dulu ini, kalau tidak salah. Belum, Pak. Belum, Bapak. Saya belum. Durung Gimana, ya? Pak? Belum. Sampai durung konsultasi ke saya dulu. Oh, dulu yang hanya menanyakan tujuan umum sama tujuan khususnya. Lah iya, lah iki kan bahasiku. Iya, Pak. Ya, oke. Terus apa itu, Mbak? Ini observasi, Pak. Oh, jadi menambahkan kan, itu menambahkan hasil itu. Nah, terus bawahnya langsung di bawah, paling bawah. Nah, oke. Berdasarkan uraian matrik hasil capaian tujuan khusus sebagaimana diutarakan pada tabel di atas. Nah, itu kalau penulisan itu tabelnya tabel nomor berapa? Kasih, Mbak. Nah, kan ada toh tabel nomor berapa yang kaitannya dengan tujuan apa capaian tujuan khusus tadi. Nah, tabel. Iya, Pak. Iya, terus yang di atas itu, di atas. Ini, Pak. Oh. Bukan. Di atas, paling atas. Nah, ini ya. Oh, ini. Nah, tabel 42, terus tabel berapa, gitu ya. Oh, iya. Itu kan tabel itu masing-masing ada nomornya. Nah, tabel nomor 4.2, terus 4.berapa ya. Terus, nah, ya jelas perbandingan antara kondisi dan indikator masalah sebelum dan sesudah pelaksanaan aktualisasi. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan yang harus dipecahkan sudah dapat diselesaikan dengan baik. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan awal bahwa tujuan khusus dari rangkaian aktualisasi ini sudah dapat dicapai sesuai yang ditargetkan. Oke, sekarang nomor 4.3 kendala ya. Kendala pelaksanaannya. Ya, lanjut. Ya, dibawa terus. Nah ini apa yang didapatkan, Mbak? Jangan naratif gitu. Apa yang didapatkan? Nilai-nilai apa yang didapatkan? Pelajaran yang dapat diambil dari kegiatan aktualisasi nilai-nilai secara berakhlak, yaitu saya menjadi lebih termotivasi. Yaitu titik 2, 1, apa ngono, Mbak? 2, apa ngono loh. Ya? Ya, gitu ya. Nah,
Nanti diperinci ya. Iya, Pak. Dua. Oke. Jadi pointers begitu. Oke. Sudah, sekarang kesimpulan. Penutup ya. Penutup tersimpulan. Nah, oke, ya, dengan pemecahan masalah, rendahnya kemampuan pada siswa dalam seluruh kegiatan yang diaktualisasikan, terutama dalam kegiatan-kegiatan yang terkaitan dengan pemecahan masalah, rendahnya kemampuan membaca siswa. Titik. Hal tersebut sebagaimana diuraikan dalam Mbak, titik ya, titik. Hal tersebut sebagaimana diuraikan dalam capaian, sebagaimana diuraikan dalam capaian tujuan umum pada halaman berapa ya. Oh Mbak, Iya, harus Pak. terus setelah penulis menerapkan pembelajaran melalui metode gampang, asik, dan menyenangkan dengan menggunakan media bergambar, tercapailah tujuan khusus dalam kegiatan aktualisasi, yakni 5 siswa sudah semangat mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas, siswa lebih aktif. Nah, di sini coba tunjukkan capaian kuantitatif sebelum dan sesudahnya. Jadi meningkat gitu ya, dengan menggunakan video gambar tercapailah tujuan khusus dalam bentuk apa itu dalam kegiatan aktualisasi ini, yakni meningkatnya jumlah siswa. Ini meningkatnya ya, Pak. Ya, meningkatnya apa dari berapa siswa menjadi berapa siswa itu ya. Meningkatnya mahasiswa. Jadi seperti yang ditulis di tujuan khususnya gitu ya, Pak? Ya, ya. Di sini. Ya. Terus penulis sudah berhasil meningkatkan kemampuan membaca 3 suku kata pada siswa kelas 1, dibuktikan dari hasil pretest. Nah, itu yang didapatkan yaitu rata-rata nilai kelas 1 sebelumnya ya. Nilainya segitu, sesudahnya tuh. Jadi meningkat itu dari berapa ke berapa itu kelihatan. Oke. Mbak? Iya, Pak. Ya, sekarang rekomendasi. Setelah melaksanakan kegiatan aktualisasi dan habituasi, jangan dan habituasi, Mbak. Soalnya kegiatan aktualisasi itu di dalam kegiatan habituasi. Ya sudah, aktualisasi gitu aja. Ya. Iya, Pak. Nah, aktualisasi nilai dasar ASN, penulis berharap pembelajaran melalui metode gampang ini itu dapat terus dikembangkan dan dilaksanakan secara berlanjut dengan inovasi yang terbaru. Terbaru titik 2 ya. Terbaru titik ya. Titik terbaru titik. Nah, hal-hal yang dapat tulisan hal-hal yang yang perlu penulis rekomendasikan sebagai saran tindak lanjut adalah sebagai berikut. Rekomendasikan sebagai saran tindak lanjut adalah sebagai berikut. Nah, titik 2. Nah, oke. Apa yang buat sarankan itu? Nah, ya, nanti coba diperinci apa yang disarankan itu. Nomor 1, 2, 3, 4 itu ditotok kalimatnya. Iya, Pak. Nah, sudah selesai ya.
Oke. Saka. Nah, sekarang lampiran-lampiran, terus lampiran 1. Lampiran kegiatan 1. Apa? Melakukan konsultasi. Ya itu kan anunya, apa namanya? Namanya kegiatannya. Tapi apa sing mbok lampirkan di dalam itu apa aja? Tujuan program ini Pak, apa namanya judulnya? Ya, Sama ya, terus apa lagi? memasukkan mentor. Eh? Kegiatan bimbingan sama mentor Pak. Ya. Terus Sudah. oh, bimbingan karo aku ora. Jadi ini yang kegiatan 2 sama coach Pak. Oh, oke. Nah, ini gini, coba halo. Nah, Nah, terus di atas ditandani pisan. Ya. Yes. Terus. Nah, jadi ini bukan lampiran kegiatan 1, tapi lampiran 1. Nah, lampiran 1. Nah, terus itu di gitu. Nah, itu dipepetkan. Nah, ya, dipepetkan itu terus di huruf besar. Oke. Nah, ya. Itu. Oke. Ya, terus sik to, aja kesusu ae. Nah, itu di huruf besar, terus di bawahnya enggak, bukan, beda. Ya, itu keluar dari itu, ya, keluar dari kotak itu. Keluar. Nah, di situ. Terus di bawah lagi. Bawah, oke. Nah, tulisan kono bukti kegiatan. Bukti. Huruf besar nih Pak. Hah? Huruf besar. Ya, huruf besar, bukti kegiatan. Oke, titik 2. Apa buktimu itu tadi? Jadi apa ada lembar konsultasi lah, ada apalah gitu ya. Tulisan ikut di tengah gitu, terus di bawahnya 1 apa, 2 apa, 3 apa. Nah, terus ndoleki barang iki di bawahnya ini, gitu loh. Oh, ngoten nggih. Nah, jadi ndoleki barangnya itu adalah di dalamnya lampiran 1 itu. Nggih, Pak. Ya, semuanya nanti begitu kan. Lampiran 2 juga begitu kan, lampiran 3 juga. Nah, ya, ini isinya lampiran 1 itu ini, di bawah ini, terus. Nggih, Pak. Nah, iki apa iku jenenge? Nah, iku apa? Surat Nggih, apa? program aktualisasi. Nah, iya, jadi persetujuan program aktualisasi disebutkan di situ nomor 1 apa? Surat persetujuan. Nah, itu 2 apa? Lembar konsultasi. 3 apa? Gitu loh itu ya. Nah, itu. Nanti semuanya digitukan. Ya. Nah, terus apalagi itu adalah lembar konsultasi. Nah, apa nih? Tuh. Sampun Pak, niki 2. Oke, ya sudah, enggak apa-apa, 2 aja. Ya, terus 3. Nah, itu nanti gitu ya. Lampiran kegiatan 2. Nah, itu enggak usah lampiran kegiatan 2, lampiran 2 gitu aja. Terus itunya dipevetkan dengan huruf besar, ya. Nggih, Pak. Ya, kasih dengan code. Nah, nanti bukti-bukti kegiatannya ditulis lagi di bawah. Nah, bukti-bukti kegiatan titik 2 apa bukti-bukti kegiatannya. Jadi bukti itu kan bisa surat, bisa dokumen, bisa foto ya. Oke, nanti ditoto ya semuanya. Nah, itu adalah lembar konsultasi. Ya. Itu.
Oke. Terus foto bimbingan gitu ya. Nah, ini foto bimbingan ini. Nah, oke. Lanjut. Ya. Oke. Dan seterusnya nanti ditata sendiri ya. Iya, Pak. Nah, Mbak Siatul nanti ditata sendiri. Oke, sudah clear naskahnya ya. Semuanya saya mohon untuk bisa begini nanti supaya kalian itu mendapatkan ini apresiasi dari penguji itu ya. Karena segalanya sudah tertata, segalanya sudah clear gitu ya, tidak lagi perlu ditanyakan. Hasilnya ya sudah clear, bukti-buktinya sudah clear, terus lampirannya clear. Nah, itu. Biasanya kebanyakan naskahnya clear, lampirannya dedel duel ya, karena yaitu karena karena baru mencari bukti-bukti atau lampiran itu setelah 3 hari atau 2 hari menjelang ujian. Nah, dengan adanya membuat map itu, map baru terus tulisi lampiran 1, 2, 3, 4, 5, 6, insya Allah ya keteteran ya gak nemen-nemen gitu ya, gak nemen-nemen keteterannya. Ya adalah gugup, adalah sedikit panik, adalah sedikit kerja keras, tapi tidak nemen-nemen. Oke, silakan Ya, yang Pak. lain. Terima kasih, Pak. Cowok-cowok, siapa? Ya, yang cowok siapa? Jangan Pak Hulil sudah. Saya sudah kemarin, Pak. Iya, jangan Mas Hulil. Mas Kuku. Sudah direvisi juga punya saya kemarin. Iya Mas Koko sekarang Mas. Gantian. Oke, Mas Kuku, silakan. Ayo, bisa enggak Mas? Bisa Mas Bentar. Koko. Nggak bisa. Loh, Bentar. derdek sama yang ini paling. Oh, Nah, derdek ya, Mas. penampilannya ini, Pak. Nah, ini masih gladi kotor. Lah iya, derdek. Oh, dicari dulu kayaknya. Ya. Oh ya, belum. Saya belum ketemu, Pak. Ini soalnya ada bukan di laptop ini, Pak. Bentar. Oh ya, sudah, ditunggu. Gugup Pak Koko. Pelan-pelan Pak Koko. Enggak, Pak. Oh, Mas Danan, Bisa diedit tadi, Pak. Mas Danan itu tambah gojloki ae. tambah digojloki tambah redak. Apa sudah muncul, Pak? Belum? Udah kelihatan. Muncul, tapi ngeblur koyoke. Bukan. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Duh.
Aja dredeg kok. aja digojlok teman-teman. Nah, itu Kali juga tambah ketemu, Pak. Bentar. tambah bingung kabeh deh. Prasetya. Tunggalnya kacamata ya gak tahu. Ternyata ini tapi Pak, setelah ditampilkan kalau lewat bukan lewat apa namanya laptop, tampilannya jadi hancur ternyata Pak ini Pak. Enggak apa-apa sudah. Enggak apa-apa. Langsung ke Kita lihat di bab 4-nya, oke. Ya. bab 4. Ini bab 4-nya Pak. Ya, itu Tampilannya tapi ini Pak. Nggak muncul foto lagi Pak. visualisasi. Pertama melakukan konsultasi dengan mentor. Ya. Tapi Oke. fotonya nggak muncul di sini Pak. Ah, Fotonya nggak muncul di sini. apa nih? Foto. Oh, foto nih. Iya Pak. Itu fotonya siapa yang nggak muncul? Foto konsultasi ini Pak. Foto kegiatannya. Ya. Mungkin gara-gara nggak pakai laptop ini Pak. Kurang tahu. Terus dijadikan PDF terlebih dahulu ya. Ya, nanti jadi bukti-bukti fisik itu setelah gambar-gambar itu ya, fotonya itu. Jadi itu tadi seperti Pak Ulia itu tadi ya, bukti-bukti fisik Ya. sebagai dapat dilihat pada lampiran. Habis itu terus ada gambar-gambar, ada foto-foto. Itu kebalik. Jadi foto-fotonya itu di atas, baru di bawahnya itu ini bukti fisik itu ada di bawahnya foto ya. Oh iya Pak. Oke, coba lihat hasilnya. Ini kan deskripsinya. Ini hasil capaian kegiatannya. Ini capaian tujuan umum. Umum ya. Oke, Ini belum diganti. kegiatan output. Oke. Ini diganti lampiran halaman berapa gitu ya Pak? Iya, Buktinya? jadi nggak usah pakai foto, nggak amot. Ya. Iya Pak. Itu nanti buktinya, bukti output itu loh. Outputnya itu dianukan di mana, dapat ditemukan di mana output itu ya. Misalnya di situ kegiatan itu kegiatan mana? Membuat perangkat pembelajaran RPP LKPD. Nah, itu kan outputnya tersusunnya perangkat pembelajaran toh RPP Ya, dan itu. Nah, itu dapat ditemukan di lampiran berapa. Itu jadi buktinya nanti cukup ditulis begitu saja. Nah, ya, siap. ada di lampiran nomor berapa. Lampiran nomor Ya. berapa saja. Oke. Capaian tujuan khusus. Nah, ini capaian tujuan khusus itu proses pelajaran, pemahaman siswa, terus minat dan hasil belajar. Nah, ini nanti kalau ada sih hasil pretest post-testnya dicantumkan di bawah. Ya, ini ada Pak ini Pak. Ya, oke. Dan lanjut. Sudah seperti itulah ya. Ini kendala sama strategi. Kendala ya, lanjut aja itu. Tuh. Dianggap bonus untuk Anda. Ya. Nah, lesson learn itu coba dilihat ya, apa lesson learn itu pakai ED apa enggak ya. Dan itu kan menunjukkan past tense ya, kata lampau itu. Coba pinter bahasa Inggris ini. Karena saya pernah diproses Profesor
yatim ya dari UNESA. Pak Taufik nggak usah pakai ED, Pak Taufik. Katanya sih begitu. Nah, coba dilihat ya. Lesson learn itu pakai ED apa tidak? Karena ini bentuk past tense. Oh iya. Baik, nanti ditandani. Sudah. Ya, Pak. Lanjut aja ya. Nah, kesimpulannya baik. Dari sini, Pak. Ya, memang kelihatannya bagus. Ada hurufnya nggak teratur. Ada yang besar, ada yang kecil, gitu ya. Mungkin ini gara-gara ini mungkin Pak. Dijadikan PDF, jadi di tablet jadi bentuknya seperti ini. Oh, ini tablet, di tablet. Iya Pak. Tablet. Ya sudah, enggak apa-apa. Ojo nyalane tablet deh. Iya Pak, saya kurang siap Pak. Mungkin yang apa namanya PPT mungkin lebih siap, Insya Allah. Ya, oke. Udah lanjut. Sudah ya. Sudah. Ini apa ini? Kalau ada rencana jangka panjang dan sebagainya. Rekomendasi. Oh ya. Pak yang rekomendasi. Ya, ya. Rekomendasi ya. Baik. Baik, lanjut. Ya. Nah, ini konkret ini Mas Gugun ya. Jadi ada rencana tindak lanjut itu jangka menengah, jangka panjang. Karena jangka pendeknya kan sudah dilakoni. Ya. Wih kok fotonya tersebar kemana-mana itu. Iya, jadi hancur Pak. Sudah, lampiran 1, dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan. Nah, itu mepet ke atas itu. Nah, sekarang dokumen pendukung kegiatannya itu apa saja, itu nanti dicantumkan sesuai dengan apa yang ada di-nya ya. Itu jurnal, konsultasi dan sebagainya. Ya. Termasuk Mbak Olia tadi termasuk anu loh ya, apa namanya, laporan mingguan itu lampirkan loh. Iya Pak. Olia, Mbak Asyatul. Iya Pak, lampirkan. Jadi Iya, nanti Pak. laporan mingguan harus dilaporkan ya. Iya. Oke. Dijadikan lampiran pada kegiatan apa itu, kegiatan konsultasi bisa, kemudian kegiatan di masing-masing kegiatannya bisa. Setiap minggu ada laporan mingguan. Oke, Mas Kuko, cukup. Sudah. Ya, nanti ditoto tabletnya jadi diuring-uring. Iya Pak. Terima kasih Pak. Maaf. Nah, sekarang siapa yang belum? Mbak Ria, Mbak Supiani, kemarin sudah belum? Yang mana, Bapak? Laporan atau PPT-nya? Laporan, sudah naskahnya? Oh iya. Oh iya, Pak. Sudah? Ya. Ya itu apa? Sudah apa belum? Sudah, Bapak. Ya, sudah. Mungkin langsung ke ini mungkin ya. PPT paling ya. Ya. Nah, siapa yang mendahului PowerPoint? Mas Kolil kan sudah kemarin PowerPoint-nya. Enggak Pak, kemarin sudah termasuk laporannya sudah dibahas sama jenengan kemarin. Ya, sekarang siapa yang belum? Oke, sing belum dikasih kesempatan. Cewek lagi, siapa yang PPT-nya mau dicek? Mungkin PPT-nya mau dicek teman-teman, monggo. Bu Nurul mungkin, karena yang pertama kali nanti tampil ya. Baik, Pak. Ada yang besok satu mentor banyak peserta. Betul Pak, mentornya 13 Pak, lengkap. Berarti satu-satu ya, satu persatu. Oke, ada yang panel. Ya. Oke, siapa dulu? Mbak Nurul, silakan. Baik, Pak.
Apakah sudah tampil, Pak? Belum kelihatan, masih tulisannya tok. Nah, oke, sudah. Ini membacanya apa seperti pada saat kita akan itu, Pak, presentasi, Pak? Coba diperkirakan saja Baik, bahwa kita nanti kan Senin itu harinya full ya. Jadi kita bisa 10 menit itu ya. baik, Tapi diharapkan assalamualaikum. ya belum 10 menit, tidak sampai 10 menit. Baik, Kalau bisa kita cepatkan seperti di hari Jumat gitu ya. Jam 10:04 sudah selesai. baik, Pak. Assalamualaikum Ya, oke. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mahfud Junaidi selaku penguji, yang terhormat Bapak Taufik selaku coach, yang terhormat Bapak Saiful Kusni selaku mentor. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang laporan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Kemampuan Membaca dan Menghitung Siswa Kelas 1 SD melalui model Think Perser berbasis pohon literasi. Baik, saya adalah Nurul Fitri Sintiasari, bertugas di SDN Mandiro 1 sebagai guru kelas 1. Inilah gambaran profil organisasi tempat saya bekerja. Visi dan misi saya tuangkan pada slide ini. Latar belakangnya yaitu masalah tentang rendahnya kemampuan siswa dalam menghitung dan membaca. Kemudian gagasan pemecahan masalahnya yaitu dengan menggunakan model Think Perser berbasis pohon literasi. Ini adalah tujuan umum, tujuan khusus, manfaat eksternal dan internal, serta ruang lingkupnya. Kemudian deskripsi tentang pelaksanaan aktualisasi. Yang pertama yaitu membuat pohon literasi. Seperti yang tertera pada slide ini, yang dalam membuat pohon literasi, yang pertama saya lakukan yaitu meminta bantuan profesional untuk melukis pohon di sudut kelas. Kemudian setelah terlukis sebuah pohon, di sini saya mencetak gambar sebanyak siswa saya, kemudian menggunting gambar buah tersebut untuk masing-masing siswa. Selanjutnya, buah-buah yang sudah digunting saya tempelkan pada pohon literasi. Kemudian yang terakhir, setelah buah untuk masing-masing siswa itu ditempel, maka pohon literasi sudah siap untuk digunakan. Kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran dengan model Think Perser berbasis pohon literasi yang dilaksanakan sebanyak 2 siklus, di mana masing-masing siklusnya itu terdiri dari 2 pertemuan. Inilah gambaran tentang proses pelaksanaan model pembelajaran menggunakan model Think Perser. Yang pertama yaitu guru melakukan tahap think permasalahan yang dituangkan melalui LKPD. Kemudian pada tahap pair, yaitu berpasangan, siswa mengerjakan LKPD secara berpasangan. Kemudian pada tahap share, siswa bersama pasangannya diminta untuk membagikan jawaban dari hasil diskusi mereka di depan kelas. Kemudian kegiatan melaksanakan post-test. Pada saat melaksanakan post-test ini, siswa diberikan post-test di setiap akhir pertemuan. Kemudian ini adalah hasil post-test siswa pada setiap akhir pertemuan. Kemudian siswa diminta untuk jika hasil tulisannya itu benar, siswa kesempatan untuk menempelkan hasil tulisannya pada pohon literasi. Kemudian hasil kegiatan aktualisasi. Adapun gambarannya seperti ini. Untuk peningkatan kemampuan menghitung dan membaca pada siklus 1 ini, pada pertemuan 1 didapatkan hasil post-test sebesar 70%. Siswa sudah tuntas secara klasikal. Kemudian untuk pertemuan yang kedua, hasil ketuntasan siswa dalam
menghitung, membaca, itu meningkat menjadi 79%. Kemudian ini adalah gambaran tentang peningkatan kemampuan menghitung dan membaca siswa pada siklus 2. Pada pertemuan 1 yaitu sebesar 83%, kemudian pada pertemuan 2 meningkat menjadi 88% secara klasikal. Berdasarkan kegiatan aktualisasi yang saya lakukan, adapun kesimpulannya yaitu yang pertama, peserta telah mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak ke dalam setiap kegiatan pemecahan masalah dengan baik. Yang kedua, telah dapat diselesaikannya masalah tentang rendahnya kemampuan membaca dan menghitung siswa kelas 1 SD melalui model Think Perser atau TPS berbasis pohon literasi yang bisa dilihat pada saat sebelum kegiatan aktualisasi kemampuan siswa hanya sebesar 37%, sedangkan setelah dilaksanakan kegiatan aktualisasi, kemampuan siswa dalam membaca dan menghitung meningkat menjadi 88%. Kemudian yang ketiga, telah dicapai kegiatan awal dari rangkaian kegiatan pemecahan masalah yang sesungguhnya dalam jangka menengah dan jangka panjang di tempat kerja masing-masing setelah berakhirnya kegiatan Latsar CPNS. Kemudian untuk rekomendasinya yang pertama, kepala sekolah hendaknya terus memberikan dukungan agar terus dapat mengembangkan dukungan kepada peserta agar terus dapat mengembangkan diri secara profesional yang nantinya akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja organisasi. Yang kedua, teman sejawat hendaknya terus melakukan koordinasi untuk saling bersinergi sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif dan lebih mudah untuk meningkatkan kapabilitas yang nantinya akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja organisasi. Kemudian keberhasilan peserta dalam menerapkan model pembelajaran Think Perser berbasis pohon literasi tidak membuat puas diri, peserta akan terus mengembangkan diri, mengeksplorasi berbagai macam kajian literatur sesuai dengan permasalahan. Kemudian, adapun pelajaran yang dapat diambil atau lesson learned dari kegiatan ini yang pertama, setiap kegiatan yang kita lakukan berdasar kepada nilai-nilai ASN berakhlak, maka akan memberikan dampak yang sangat baik pada siswa, rekan sejawat, wali murid maupun lembaga. Yang kedua, ke depan saya akan terus melakukan dan menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak ke dalam setiap perkataan, perbuatan, dan sikap dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi saya sebagai guru di SDN Mandiro 1, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso. Kemudian testimoni dari rekan sejawat ini sebetulnya ada dalam bentuk video, Bapak, namun saya ini caranya masih belum paham, Pak, untuk menuangkan video ke dalam PPT ini. Jadi saya ambil screenshot video tersebut seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Taufik masih termute sepertinya. Oke ya. Jadi tolong Mbak Nurul nanti sejak di PowerPoint yang menunjukkan pembuatan pohon literasi itu ya di pojokan ruangan itu sedapat mungkin itu sudah nah ini ya. Nomor pertama ini sudah di video ya. Sudah menunjukkan ada video di sana. Jadi bagaimana Mbak Nurul itu membuat pohon itu di video. Ya. Baik Pak, tapi yang mau menuangkan video ke dalam PPT ini masih mau belajar dulu Pak. Memang sudah ada videonya. Ya, ya. Itu Mas Danang diminta tolong. Pak Danang itu. Kalau enggak itu ya Mas Kolil itu. Baik Pak. Jadi bagaimana itu nanti dibuat sedemikian rupa sehingga sangat ini bernilai jurnalistik gitu ya.
Jadi tidak sekedar menampilkan foto, ya sudah bagus sih ini, tapi akan lebih bagus kalau misalnya ditampakkan foto ini kemudian meredup itu langsung bisa hidup itu dalam bentuk Baik, Pak. video. Jadi akan lebih hidup presentasinya nanti. Baik, Pak. Pak, apakah boleh di video itu, Pak, ini kan saya jujur saja, saya bukan ahli dalam melukis, jadi saya meminta bantuan seorang teman yang memang pakar dalam melukis gitu, Pak. Saya hanya menebalkan bagian-bagian yang saya mampu, seperti itu, Pak. Nggak apa-apa ya. Iya, Pak, terima kasih. Tapi kan ada effortnya, ada kelihatan upayanya, usahanya, ya. Baik, Pak. Kemudian setelah pohon literasi itu jadi, ya, terus kemudian dicenteli, centeli opo, terus anak-anak disuruh milih dan pakainya disuruh. Itu yang penting, ya. Jadi tidak perlu yang lain-lain itu. Nah, yang lain-lain itu bisa dipotong atau tidak disampaikan, ya. Nah, jadi ini begini upayanya dan akhirnya hasilnya ditunjukkan pre-test post-test gitu ya. Baik, Pak. Ya, oke. Oke lah, nanti diatur waktunya memang ngepres sih 10 menit, tapi bisa dikurangi nanti. Baik, Pak. Hal-hal yang tidak perlu disampaikan tidak perlu ya. Baik. Lanjut. Yes. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, yang lainnya siapa yang nyoba untuk presentasi? Kelihatannya sudah semua ya? Kemarin. Sudah, Pak. Oke, saya ingat Pak Bay, ayo, Pak Bay sudah ya. Kemarin sudah ingat saya. Kalau sudah, maka saya berikan kiatnya ya, saya berikan kiat. Kiat itu rahasia untuk bisa menyikapi presentasi sebagai sesuatu yang menyenangkan. Jadi pada saat Anda itu melakukan kegiatan presentasi, kemudian Anda akan dituntut suaranya harus konstan ya, tidak boleh banter habis gitu melorot, melemah, itu tidak boleh ya. Atau lemah, tahu-tahu banter, itu juga tidak boleh, harus konstan ya, konstan. Pokoknya bisa didengar dan bisa dimengerti. Nah, untuk itu biasanya faktornya ada di nafas ya. Ada di nafas. Karena dengan bernapas secara benar, kita itu mampu membentengi diri kita dari keterpengaruhan ini, takut, ya, grogi sama penguji atau kemudian takut bayangan kita sendiri. Itu dengan bernapas dengan benar itu bisa kita netralisir semuanya. Ya. Jadi tolong dilakukan pernapasan secara sederhana, ya. Tarik napas dalam-dalam, keluarkan secara dalam-dalam. Tarik napas dalam-dalam, keluarkan dalam-dalam. Tarik napas dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan, ya. Tarik napasnya dari hidung, keluarkannya dari mulut, ya. Nanti kalau sudah mendekati stabil antara tarikan napas dengan detak jantung itu sama, nah, baru tarik dari hidung, keluarkan dari hidung. Itu adalah tahap kedua nanti. Tapi tahap pertama dari tarik napas dari hidung, keluarkan dari mulut. Sampai kita itu merasa bahwa kendali diri kita itu ada dalam diri kita sendiri. Kadang-kadang kita itu tidak bisa mengendalikan diri kita. Gitu ya. Nah, kadang-kadang kita kesulitan mengendalikan diri kita. Mau ngomongnya terbata-bata atau sengal-sengal gitu ya. Itu tandanya bahwa kita belum bisa mengendalikan diri kita sendiri. Nah, besok itu coba berlatih seperti itu. Nah, tidak langsung di dalam presentasi, latihan di rumah. Ya, latihan di rumah
menjelang tidur itu bernapas pelan-pelan, keluarkan pelan-pelan, dan seterusnya sampai betul-betul Anda itu merasa bahwa diri Anda itu yang mengendalikan adalah diri Anda. Nah, kalau yang Islam, lakukan itu, latihan itu di dalam setiap sholat, ya, di dalam setiap sholat. Sehingga Anda sholat itu yang mengendalikan bukan orang lain, bukan pihak lain, bukan unsur lain dari diri Anda, ya diri Anda sendiri, ya. Itu belajarnya, giat untuk bisa menjadikan kita itu presentasinya lancar, tenang, dan penguji itu akhirnya tidak kewetu, mau tanya macam-macam itu tidak kewetu, ya, karena aura yang keluar daripada ucapan kita, aura yang keluar dari tubuh kita itu membius penguji, ya, tidak pakai klenik, ya, tidak pakai klenik. Akhirnya Mas Kolil itu pakai klenik, ya. Mas Kolil saking kakean donga akhirnya sampai saya gitu oleh-oleh gitu. Itu karena donganya kakean. Donganya kakean, ya. Jadi, mungkin perlu bantuan doa dari Pak Taufik. kalau saya nggak pakai doanya Bismillahirrahmanirrahim gitu aja, udah, ya. Langsung kita terhubung sama yang paling menentukan, ya. Oke, itu yang kiat dari saya, ya. Nggak perlu macam-macam, ya. Bismillahirrahmanirrahim, latihan napas, kemudian serahkan semuanya kepada yang maha penentu, ya, maha penentu dan maha penolong. Nah, itu serahkan, udahlah, ya. Mas Danan, saya kira itu bekal dari saya. Besok ketemu lagi hari Sabtu. Oke, Bapak. Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bapak. Kita tunggu nanti hari Sabtu di Bondowoso. Insya Allah. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya. Amin. 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 Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Amin. Allah sehingga semuanya bisa berjalan lancar sesuai yang kita harapkan. Amin, ya. Demikian yang bisa saya berikan bagi kita semuanya. Mohon maaf, terima kasih atas segalanya. Saya akhiri alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Taufik. Terima kasih, Pak. Pak Edi. Terima kasih, Pak. Terima kasih.